192151B, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari UIN Raden Kota Palembang. Baiklah, di sini saya akan menganalisis salah satu podcast dari Habib Jafar dengan Dani Mananta yang berjudul Berbeda Tetapi Bersama untuk memenuhi tugas komunikasi interpersonal dengan dosen pengampu Dr. Vivi Asmawati MSc. Berikut videonya. Kalau misalnya dia bukan seorang presenter terkenal, wah ini gue udah gak akan terkenal lagi nih, karena gue udah mikir gue kehilangan suara untuk selamanya. Hidup gue akan seperti ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Husein Jafar Ahdar di Berbeda Tapi Bersama. Dan kali ini gue akan ngobrol-ngobrol dengan orang yang biasa ngobrolin perbedaan di YouTube-nya. Dia wawancarain orang tentang perbedaan-perbedaan, tapi kali ini dia yang akan saya wawancarai tentang perbedaan. I love that. Daniel, VJ Daniel. Gue kenalnya VJ Daniel. Iya ya. Gila. Udah lama banget loh kalau VJ Daniel. Itu sampai sekarang orang masih manggil gue Mas VJ. Mas VJ. Dia pikir nama gue adalah VJ. Iya. Sama kayak gue dipanggilnya Habib gitu. Padahal Habib itu bukan nama gitu. Iya. Itu cuman gelar aja gitu. Exactly. Baiklah, sebelum saya menganalisis video tersebut, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antara dua individu yang memungkinkan secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Dalam komunikasi interpersonal ada 3 ciri. Yang pertama, afeksi. Afeksi adalah kebutuhan atau keinginan saling memberi dan mendapatkan kasih sayang. Yang kedua ada inklusif, keinginan menjadi bagian organisasi atau kelompok tertentu. Dan yang ketiga, kontrol. Kontrol adalah kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh part video yang mengarah ke ciri-ciri afeksi. Berikut videonya. Nah, sampai akhirnya gue jadi menyukai banget dan bahkan menyembah si ketenaran ini. Gue jadi insecure banget kalau misalnya sampai gue kehilangan ketenaran gue. Nah, tahun 2012 ketika gue kehilangan suara tersebut karena ada tumor jinak di pita suara gue. Itu sampai suara hilang. Suara hilang. Jadi gue ngomong kayak gini kemana? Ya ampun. Gitu. Parah banget. Suara hilang. Berapa lama tuh? Nah, jadi pas sebulan pertama gue mikir ini paling cuman kayak pilek, kehilangan suara, kecapean atau whatever. Tapi nggak balik-balik. Akhirnya gue cek ke dokter dan dokter bilang ini ada si tumor jinak atau nodul, ini mendingan dioperasi. Ya udah, gue operasi. Setelah dioperasi dia bilang sebulan lagi suara kamu balik kok, jangan khawatir. Sebulan lagi gue udah ada job nge-MC di Kalimantan, habis itu gue ada job nge-MC di Semarang atau dan lain-lain. Dan itu pas gue nge-MC tersebut, 1 bulan kemudian suara gue belum balik-balik. That's when gue ngerasa bukan hanya gue kehilangan suara gue, tapi gue kehilangan identitas atau jati diri gue juga. Karena siapakah Daniel Mananta kalau misalnya dia bukan seorang presenter terkenal? Wah, ini gue udah gak akan terkenal lagi nih, karena gue udah mikir gue kehilangan suara untuk selamanya. Hidup gue akan seperti ini aja. Dan di situ gue mungkin masuk yang namanya mild depression. Gue kayak malu banget kalau misalnya keluar kamar, keluar rumah. Gue pengen di rumah aja, gak pengen ngapa-ngapain. Gue ngerasa sebagai seorang yang gagal. Apakah gue harus kembali lagi jualan di toko bokap gue di Mangga. Nah, pada part tersebut Daniel Mananta bercerita tentang suaranya yang hilang akibat tumor jinak yang bersarang di pita suaranya. Dengan tanggapan Habib Jafar yang memberikan kasih sayang terhadap Daniel Mananta dengan menanyakan beneran suara tersebut bisa hilang dan berapa lama suara tersebut bisa hilang. Sehingga komunikasi mereka berada di ciri-ciri afeksi atau keinginan untuk saling memberi dan memberikan kasih sayang. Selanjutnya saya akan memberikan salah satu part video yang mengarah ke ciri kontrol. Berikut videonya. Gue tahu bahwa uang yang udah gue kumpulin sekarang ini gak ada gunanya. Gue bikin network baik banget sama orang-orang yang powerful. Temen-temen gue powerful saat itu gak ada gunanya juga karena mereka gak bisa nolongin gue. Semua harta kekayaan dan orang tua gue sendiri juga gak bisa nolongin gue. Istri gue yang sayang banget sama gue, dia juga gak bisa nolongin gue. Gue sendiri gak bisa nolongin diri gue sendiri. What should I do? Akhirnya ya udah, di situ gue baru benar-benar mulai balik badan
berjalan menuju Tuhan. Menuju Tuhan. Setelah Oke. yang benar-benar udah nggak ada opsi lain lagi gitu. Oke. Which is really stupid karena hubungan gue dengan Tuhan saat itu emang ya sekedar checklist aja lah ya. Nah, pada part tersebut, Daniel Mananta bercerita tentang uang yang selama ini dia cari tidak bisa membantunya. Mulai dari teman-temannya, orang tuanya, bahkan yang lebih parahnya lagi, dirinya sendiri pun tidak bisa menolong untuk dirinya sendiri. Dan dia akhirnya balik badan untuk menuju Tuhan. Dengan ini, Daniel Mananta mengajak kepada komunikator bahwasanya jika ada kesusahan, maka dia harus kembali lagi kepada Tuhan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Pada tahap komunikasi ini mengarah ke ciri-ciri kontrol atau untuk mempengaruhi kepada orang lain. Setelah saya analisis dari podcast yang berjudul Bersama Tapi Berbeda itu, mereka sama-sama menggunakan etika dalam berkomunikasi sehingga komunikasi mereka bisa berjalan dengan lancar. Dalam jendela Johan, komunikasi yang dilakukan antara Habib Jafar dengan Daniel Mananta berada di posisi aman karena Habib Jafar memandang Daniel Mananta positif, begitu juga sebaliknya. Sehingga konsep diri pun dapat terbentuk karena adanya keterbukaan atau dalam bahasa komunikasi biasa disebut dengan safety culture. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh part video yang mengarah ke safety culture atau adanya keterbukaan antara Habib Jafar dengan Daniel Mananta. Berikut videonya. Satu yang menarik dari lo adalah rentang hidup lo yang zigzag gitu. Artinya lo sering cerita, gue dengerin bahwa ada masa-masa di mana lo menyebut itu kelam ya, di masa lalu. Itu masa-masa apa sebenarnya? Saat itu konteksnya adalah gue udah jadi selebriti, gue adalah VJ Daniel, udah kerja di MTV selama mungkin 7-8 tahun. Orang udah mengenal gue public figure, gue udah punya Dem Love Indonesia dan gue udah ada udah jadi host untuk Indonesian Idol juga. So dan itu kayaknya wah, secara keselebritian itu benar-benar yes, muncak ya. Muncak banget. I love it. I love the whole thing, the fame. Gue kemana-mana kalau misalnya saat itu lagi zaman clubbing gitu ya, kalau misalnya ada antrian di klub gitu, gue yang pasti kayak cuman kasih jalan ya? Iya, cuman ngangguk aja ke bouncernya gitu ya, ke security-nya pasti dikasih masuk gitu. Wah, langsung dikasih meja VIP. Gue kalau misalnya di pesawat kebetulan dapat ekonomi kelas misalnya kayak gitu, itu ada pramugarinya yang udah masuk ke bisnis aja nggak apa-apa, tapi kita foto ya. Dari komunikasi antara Habib Jafar dengan Daniel Mananta menggunakan model komunikasi interaktif, di mana antara komunikator dengan komunikan menggambarkan timbal balik yang cepat dan pesan yang disampaikan dapat diterjemahkan dan dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Demikian tadi video analisis dari podcast Habib Jafar dengan Daniel Mananta yang berjudul Berbeda Tetapi Bersama. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.